Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu bila amalin kasyajarin bila thamarin. Al-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh dan jamaah majelis ilmu Masjid Kasiti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang terutama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi ini dilanjut dengan talabul ilmi, kita belajar bersama-sama. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, ya semuanya belajar bersama-sama di masjid yang insyaallah penuh barakah ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat besertakan salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadiran junjungan Nabi agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis ilmu Masjid Kasiti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita dalam pagi ini bisa bermuajahah bersama-sama, yang insya Allah nanti kita kaji bersama-sama. Seperti biasanya ya, saya akan menyampaikan Fathul Qoribul Mujib, syarah dari kitab Takrib karangan Syekh Abu Suja ya. Kitab Takrib ini menjelaskan tentang fikih Islam ya, fikih madhab Imam Syafi'i ya. Kitabnya seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada fasal. Wa syaraitus sholati utawi pira-pira syarat salat. Ya, saya menggunakan bahasa Jawa Pegon ya, Pak. Jadi mohon maaf yang ini, tapi nanti keterangannya akan pakai bahasa Indonesia ya insyaallah. Wa syaraitu sholati utawi pira-pira syarate salat qabla dukhuli ing dalem sadurunge mlebu waktu salat. Fiha ing dalem salat iku khamsatu asya'a, iku ana 5 perkara. Jadi fasal ini masih menjelaskan tentang kitab shalah ya. Fasal ini wasyar itu sholat ya, beberapa syaratnya sholat. Nah, kalau syarat ya itu ya harus ya, keharusan, suatu keharusan. Qabla dukhuli, sebelum masuknya waktu sholat ya, berarti syarat sebelum waktu masuknya sholat. Apa sih syarat tersebut ya?
Dan ada berapa? Iku khamsatu asya'a, itu ada 5 ya, 5 perkara ya, ada 5 syarat. Apa saja sih? Taharatul a'dha'i, suwiji iku sucine anggota badan ya. Jadi syarat ya salat sebelum masuk waktunya salat itu taharatul a'dha'i ya. Jangan lupa nih Bapak-bapak ya. Jadi sucinya anggota badan ya. Jadi kalau anggota badan kita belum suci berarti belum syaratnya salat ya. Dari apa sih sucinya anggota badan? Minal hadasi, saking hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Wan najsi, dan najis ya. Wan najsi dan najis. Jadi anggota badan kita harus bersih ya. Ingat, bersih belum tentu suci, tapi suci insya Allah sudah pasti bersih ya. Minal hadasi, saking hadas, wan najsi lan najis ya. Jadi suci dari suci anggota badan dari hadas maupun najis ya. Itu yang pertama. Wasatrul aurati, dan menutupi aurat. Wasatrul aurati ya. Salat itu ya harus menutupi aurat ya. Aurat kita dari mana sih? Laki-laki ya. Mungkin Bapak-bapak sudah tahu ya. Baina sirawar warung, bayan dari usar sampai apa tuh namanya, dengkul apa lutut ya, itu auratnya kita laki-laki ya. Wasatul aurati, lan nutupi aurat, bilibasin, kelawan nganggo pakaian, tohirin, yang suci ya. Jadi menutup aurat bukan semena-mena menutup dengan pakaian yang apa ya, yang sembrono ya, tapi dengan syarat, dengan catatan menutupnya bilibasin tohirin ya. Ada syaratnya Pak ya. Jika pakaian kita sedang terkena najis, sedang kotor, berarti tidak termasuk syarat sekalipun itu menutupi aurat ya. Contohnya kita mau sholat ya, kita pakainya udah tahu sarung itu kena najis, pakaian kita kena najis, ya menutupi aurat, tapi tidak tohir, tidak suci. Syaratnya menutupi aurat dengan bilibasin tohirin, dengan pakaian yang suci ya. Itu syarat selanjutnya ya. Jadi menutup aurat dengan pakaian yang suci. Wal wuqufu, lan manggon, menetap, manggon ala makanin, ing atase panggonan, tempat, tohirin, yang suci ya. Selanjutnya syaratnya sholat itu menetap pada tempat yang suci. Tempat yang digunakan kita untuk sholat itu harus suci Pak ya. Jadi jangan asal-asalan, asal kita sholat kita tidak tahu menahu di situ suci atau tidak ya. Terus ya masjid kita ini ya selalu dijaga akan kesuciannya ya, tempatnya itu syaratnya sholat sebelum waktu masuknya sholatnya. Jadi sebelum sholat, pra sholat ya. Jadi yang pertama itu suci anggota badan dari hadas dan najis. Yang kedua satrul aurati ya, menutup aurat bilibasin tohirin, dengan baju atau pakaian yang suci. Terus wal wuqufu ala makani tohirin ya, menetap pada tempat yang suci, melaksanakannya di tempat yang suci. Terus selanjutnya wal ilmu, lan ngerti biduhulil waktu, kelawan lebune waktu, dan tahu waktu masuknya sholat. Jangan sampai sholat duhur ya, pada umumnya di Indonesia itu di jam 12, kita melaksanakannya jam 10. Jam 10 Pak Wawan abah udah adzan, Bang baru ya, orang pada datang bener ya, orang pada datang, tapi negara ini baru jam berapa. Jadi kita harus tahu
al-ilmu bidukhulil waqti ya. Jadi harus tahu waktu masuknya sholat. Ini penting, Pak. Jangan sampai kita waktunya sholat duhur tapi niatkan waktu sholat asar, salah kaprah nanti ya. Belum waktunya sholat asar sudah sholat asar ya. Karena syarat ya, syaratnya sholat sebelum waktu, sebelum masuknya waktu sholat ya, itu ya tahu, oh ini sholat duhur, oh ini sholat asar ya. Jadi kita harus wal ilmu bidukhulil waqti ya, harus mengetahui waktu masuknya sholat. Terus selanjutnya wa istiqbalul kiblati, dan madhab kiblat, menghadap kiblat. Yang salah kaprah dengan kita umumnya warga Indonesia itu kiblat ya, notabene barat. Itu sangat salah ya. Kiblat bukan berarti barat ya. Seperti halnya ketika kita melihat ya MUI ya, atau Kementerian Agama sedang menetapkan arah dari pembangunan musola atau pembangunan masjid, itu tidak mudah, Pak ya, ada ilmunya. Jadi bukan serta-merta wah ini menghadap barat, tidak, Pak ya. Ada derajat-derajatnya ya. Makanya sering kita lihat ya, sering kita rasakan kalau di suatu tempat ke tempat lain, loh ini kan perasaan menghadap utara ya. Saya juga pas baru pindah ke sini perasaan ke sholat menghadap utara, kurang mantap, saya pinjam kompas. Nah itu, jadi kiblat itu bukan identik dengan barat ya, tapi berhubung Indonesia itu berada pada wilayah yang condongnya agak ke Mekah ya, Masjidil Haram, itu ya agak ke barat tapi nyerong ya, bukan berarti barat ya. Terus bagaimana ketika kita berada di posisi di Amerika, di Afrika, di Eropa sana ya, itu lain cerita ya. Jadi sekali lagi, kiblat bukan identik barat. Salah kalau menjawab barat itu kiblat ya. Wa yajuzu lan wenang, boleh, dibolehkan tarkul kiblati, opo tarkul kiblati, opo ninggal kiblat, diperbolehkan kita tidak menghadap kiblat. Loh kok bisa? Kan syaratnya kan harus menghadap kiblat. Kok di dalam kitab ini Syekh Abu Suja ya, Imam Syafi'i membolehkan, wa yajuzu lan membolehkan, wenang tarkul kiblati, opo ninggal kiblat, fi halataini, in dalam dua panggonan. Jadi boleh meninggalkan, tidak menghadap kiblat pada dua tempat. Nah, pada dua tempat, dua perkara. Apa saja yang membolehkan kita untuk tidak menghadap kiblat? Itu yang pertama, fi syiddatil khaufi, in dalam banget wedi. Ya, dalam hal ini ya, syarah kitabnya ya, itu pada contohnya perang, keadaan genting, perang pun kita masih diwajibkan sholat, Pak. Pentingnya sholat ya. Itu fisiddatil khaufi, bangetnya saking gentingnya sholat. Kan kita nggak ada punya pikiran bahwa mau menghadap kita kiblat dalam keadaan genting, ya nggak bisa ya. Jadi wenang, diperbolehkan dalam keadaan fisiddatil khaufi, bangetnya takut ya, bangetnya takut. Kita masih diwajibkan untuk sholat. Terus sholatnya bagaimana? Ya sholat ya, tidak usah menghadap kitab, diperbolehkan ya, tidak usah menghadap kiblat karena saking gentingnya peperangan contohnya ya, itu boleh mau menghadap ini ya, seperti posisi kita lagi perang ya. Karena sholat itu bagi umat muslim tidak memberatkan. Ketika kita bisa berdiri itu lebih baik ya. Kalau nggak bisa berdiri bisa duduk ya. Kalau kita bisa duduk dengan berbaring, ketika tidak bisa berbaring dengan isyarat ya. Itulah pentingnya sholat ya. Di dalam keadaan apapun ya, kita masih diwajibkan untuk sholat. Itu yang pertama, diperbolehkannya kita tidak menghadap kiblat ya, fi syiddatil khaufi ya.
bangetnya ketakutan, rasa ketakutan, kegentingan ya. Terus yang kedua fis safari, maksudnya apa? Fisiddatil khaufi itu apa? Pada sholat wajib dan sholat sunnah ya, wafin nafilah ya. Jadi boleh dua-duanya ya, mau sholat wajib, mau sholat sunnah ya. Intinya pada ketika kita sedang genting ya, keadaan sedang inilah genting ya. Bagaimana sih keadaan genting? Kita nggak bisa ya menentukan bahwa sholat kita langsung menghadap, orang lagi perang kita menghadap sholat sendiri. Yang ada kita di ini musuh ya. Jadi fisiddatil khaufi ya. Alhamdulillah di kita di Indonesia aman Pak, sholat musola masjid banyak ya. Kita mau sholat 1000 rakaat, kita masih ada rasa kenyamanan, ketenangan dalam ibadah Pak ya. Coba kita tengok saudara-saudara kita yang sedang dilanda peperangan ya, itu kita tidak bisa beribadah dengan nyaman. Alhamdulillah di Indonesia masih aman, kita sholat subuh berjamaah dengan aman ya. Kita sholat 5 waktu, mau sholat sunnah, alhamdulillah ya di Indonesia ya, mudah-mudahan berkah semua, amin. Terus yang kedua yang diperbolehkan untuk meninggalkan kiblat itu fis safari ya, dalam lelungan, ketika kita sedang bepergian. Nah ini Pak yang sering kita alami, alar rahilati ingatase kendaraan ya. Jadi ketika kita sedang berkendara ya, naik mobil, naik bus, naik ini, kita kan tidak bisa menentukan arah kita tuh mana ya. Berarti ini diperbolehkan ya, diperbolehkan untuk tidak menghadap kiblat dari dua fi halata ini ya, dua perkara ya. Jadi boleh untuk tidak menghadap kiblat pada dua tempat. Pertama tarkul kiblah, terus yang tarkul kiblah fi halataini fi siddatil khaufi ya, wa fin nafilah fi safari ala rahilah ya. Itu syarat sholat ya, syarat hanya sholat sebelum qoblad dukhul, ini sebelum Pak ya, belum masuk ya. Jadi apa-apa saja sih yang harus kita persiapkan ya. Yang pertama ya, sekali lagi itu taharatul a'dha'i ya, sucinya anggota badan minal hadasi wan naji. Terus satul aurah, menutup aurat bilibasin tahirin ya, dengan pakaian yang suci. Terus waluqufu ala makani tahirin ya, menetap pada tempat yang suci ya, melaksanakan sholat di tempat yang suci. Terus wal ilmu bidukhul waktu ya, mengerti, tahu akan masuknya waktu sholat. Terus wa istiqbalul kiblah, dan menghadap kiblat, itu syarat sholat. Kita dilanjut dengan fasal berikutnya. Faslun ay hada fasal wa arkanu sholati utawi pira-pira rukune sholat. Nah ini rukun juga harus wajib Pak, wajib untuk dilaksanakan. Wa arkanu sholati utawi pira-pira rukune sholat, beberapa rukunnya sholat iku tsamaniyata asyara, iku ono 18 ya. Rukunnya sholat itu ada 18 Pak ya. Ini yang sepertinya pelajaran dasar, tapi banyak yang kita tinggalkan ya. Sholat Pak ya, benarkanlah sholat kita ya Pak. Wa arkanu sholati utawi pira-pira rukunnya sholat iku tsamaniyata asyara, iku ana 18. Apane ruknan rukune ya, ruknan jadi kalimat tamyiz. Ruknan apane rukune? An-niyatu suci niat ya. Rukunnya sholat itu ada 18. Yang pertama niat ya, ingat an-niyatu qasdu syai'in mukhtaronan bi fi'lihi. Bagaimana sih tempatnya niat ya? An-niyatu qasdu syai'in ya, menyengaja sesuatu diiringi dengan menyebut niat ya. An-niyatu qasdu syai'in mukhtaronan bi fi'lihi. Tempatnya di mana ya? Ketika kita takbiratul ihram. Inilah perbedaan ya, karena bermadhab itu sangat penting Pak. Kenapa sih imam biasanya ya, jangan inilah saya sendiri, kenapa sih takbirnya kok agak lumayan panjang ya? Memang untuk niatnya itu nyari niatnya Pak yang
lumayan agak susah. Allah, begitu kita Allah niat sholli fardhu duhri, sholli fardhu Allah, ya niatu qasdu syai'in mukhtaronan bi fi'lihi, ya, menyengaja sesuatu diiringi dengan niat. Jadi kita niat untuk sholat, tempatnya di pas kita takbiratul ihram Allah, begitu kita Allah hati sholat, niat sholat, ya. Itulah perbedaan. Ya, ada yang berpemahaman bahwa ketika kita keluar dari rumah untuk niat sholat itu udah niat, ada seperti itu. Tapi bagi Imam Syafi'i, kita ya kebanyakan bermazhab Imam Syafi'i, ya, inilah pentingnya bermazhab. Kita harus tahu tempatnya niat itu di mana, ya. Dijelaskan di kitab ini, di syarahnya itu ketika sedang takbiratul ihram Allahu akbar, ya, jadi harus niat, ya. Terus niat watalafudu sunnah, Pak. Kita niat sholli fardhu subuh itu sunnah, ya. Ingat nih, bukan termasuk rukun, ya. Watalafudu sunnah, ya. Adapun niat fil qalbi, nah, ini yang menjadikan bukan susah sih, tidak susah, tapi perlu kita coba, ya. Ketika kita mengucapkan usolli fardhu subhi itu sunnah. Wajibnya atau rukunya bagaimana ketika kita takbiratul ihram Allah, ya. Pas kita menyebutkan sholli fardhu subhi itu sunnah, karena watalafudu sunnatun, ya. Melafadzkan itu sunnah, ya. Yang ada rukunnya itu dalam hati fil qalbi. Allah diiringi dengan takbiratul ihram Allah, itu rukunnya. Kalau kita mengucapkan, bukan berarti ketika kita mengucapkan itu sudah rukun, bukan, Pak. Ya, inilah yang kebanyakan salah ini, ya. Jadi ketika kita mengucapkan itu sunnah. Adapun tempatnya tempatnya niat ada di qalbun, di hati, ya. Itulah niat, ya. Jadi kita harus tahu ketika kita mengucapkan sholli fardhu, contohnya usolli fardhu subhi raka'ataini, itu sunnah. Wajibnya atau rukunya ketika takbiratul ihram. Ingat, Pak, ini penting, ya. Itu yang pertama, niat. Wal qiyamu lan ngadeg berdiri, ya. Rukun berdiri, ya. Tapi tadi dulu ma'al qudrati, in dalam sertane kang mampu, bagi yang mampu. Nah, kalau kita mampu, selagi kita masih sehat, bugar, mampu untuk berdiri, rukun untuk berdiri. Tapi ketika kita tidak mampu untuk berdiri, ya, maka kita dipersilahkan untuk duduk. Itulah Islam. Nah, ya, tidak memberatkan, ya, untuk kita semua. Alhamdulillah, ya. Ma'al qudrati dalam serta wong kang mampu, wa takbiratul ihrami lan maca takbiratul ihram Allahu akbar, ya. Takbiratul ihram, ya. Itu rukun. Terus bagaimana ketika kita sholat tidak takbiratul ihram? Yang namanya rukun, ya berarti syarat sahnya rukun harus dilaksanakan. Ketika kita sholat tanpa takbiratul ihram, berarti sholatnya batal apa sah? Ya, tidak sah. Sholat tahu-tahu kita datang ini aja, nah itu, ya, Allahu akbar, takbiratul ihram itu masuk dalam rukunnya sholat. Terus selanjutnya wa qiraatul Fatihah, lan maca Fatihah juga rukun, Pak, ya. Jangan sampai kita tinggalkan Fatihah. Ingat nih, ya. Dalam kitab ini juga diteruskan wa qiraatul Fatihati wa bismillahirrahmanirrahim, dalam maca bismillah lan lafaz atau kalimat bismillahirrahmanirrahim iku ayatun, iku dadi ayat minhu saking Fatihah. Nah, inilah pentingnya sekali lagi bermadhab. Ketika kita sholat, ya, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, ya. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam
Fatihah. Jadi ayat yang pertamanya. Memang ada sebagian yang menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk pada ayat. Tapi ingat bahwa kita background kita, ya, paham kita, madhab kita itu Imam Syafi'i yang sudah jelas-jelas menjelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Terus bagaimana kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim? Jangankan tidak membaca satu ayat, yang dijelaskan di sini syarahnya, wa qiraatul Fatihah au badalu liman lam yafhuda fardun kana as-shalatu naflan wa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilah. Jadi harus membaca surat Al-Fatihah harus kamilah, harus sempurna, Pak. Waman lan wong, dan barang siapa asqata kang ninggal tidak membaca minal fatihati saking Fatihah, waman lan wong asqata kang ora maca sapa man minal fatihati saking Fatihah. Ini syarahnya, ya, penjelasan dari Fatihah, ya. Minal fatihati saking Fatihah harfan ing dalam sahuruf au tasdidan, ataupun satu tasdid, au abdala atau mengganti harfan ing dalam sahuruf minha saking Fatihah bi harfin kelawan sahuruf lam tasih maka tidak sah. Nah, ini catatan bagi kita, karena Fatihah masuk dalam rukunnya, berarti Fatihah itu harus dibaca kamilah, harus dibaca sempurna, ya. Adapun orang yang meninggalkan membaca Fatihah harfan senajan sahuruf, Pak, kita lalai, ya, ataupun kita sengaja tidak membaca atau ketinggalan satu huruf, ya, harfan au tasdidan ataupun tasdid harokah pun, ya, harokah pun. Makanya kita tuh dalam sholat Fatihah itu benar-benar harus benar-benar lah, karena masuk rukun, ya. Terus bagaimana untuk pembacaan surat sunnah, surat pendeknya? Kalau surat pendek sunnah, Pak, tidak wajib, ya. Makanya saya sering katakan, ya, ke Pak Asep yang lainnya, nggak usah lah terlalu panjang-panjang, ya. Itu sunnah, Pak. Yang menjadi hal penting pokoknya itu Fatihah. Tapi bukan berarti sunnah itu diabaikan, tidak. Kita harus kita juga harus membaca, ya, sunnah. Terus bagaimana ketika pembacaan surat pendeknya ini hanya pendek? Nah, ya nggak apa-apa, yang namanya sunnah. Di tempat saya di Semarang dulu, ya, di pesantren, jangan kaget. Dulu ketika membaca Fatihah, terus pembacaan surat pendek Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu akbar, gitu, Pak. Kalau orang yang belum tahu masih protes. Wah, kok surat pendeknya? Jangan gitu, nun. Nah, Ustadz saya sering Bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar, ya. Karena apa? Lebih memfokuskan Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita belajar Bismillah, makanya ketika kita ada di pesantren belajar Fatihah itu bisa 3-4 bulanan belum selesai, Pak. Bismillah, bisnya aja itu, hukumnya ada bisnya ba sama sin. Kata apabila ada ba ketemu sin itu di dalam kitab Ghorib, ya, di atasnya tajwid itu hamas tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim itu ro tartik tipis, itu harus benar-benar, ya, tajwidnya, makhrajul hurufnya, karena di dalam itu ini menjelaskan bahwa Fatihah itu masuk rukun, karena kita harus membaguskan Fatihah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alham bukan alham, karena al-qamariyah. Alham bukan ham, beda lagi artinya nanti, ya. Alhamdulillahi ingat panjang pendeknya, lillahi rabbil alamin. Bukan a. Itu nanti panjang, ya. Jadi kita harus benar-benar membaguskan Fatihah, karena Fatihah itu termasuk rukun, ya. Sangat disayangkan ketika kita membaca. Bagaimana kita supaya bisa belajar, Pak, ya. Saya juga masih belajar.
Ya, wa qiraatul Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minhu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu masuk pada ayat bismillah. Terus bagaimana ketika kita bermakmum pada imam yang tidak membaca bismillah? Ini ketika kita sudah yakin bermadzhab Imam Syafi'i ya, bagaimana tindakan kita ya? Kalau kitanya kurang mantap ya, ya kita harus memisahkan ya, memisahkan. Terus bagaimana cara memisahkannya ya? Sudah ketika kita tidak mantap dengan imam, ini bukan berarti saya mengajarkan untuk ini ya, tidak. Ini ilmu ya, bahwa kita diperbolehkan ya ketika kita tidak sreg dengan imam, kita mufaraqah. Tapi bukan serta-merta kita langsung meninggalkan, tidak. Kita tetap ikuti alurnya imam. Kenapa? Ketika kita sudah mufaraqah, niatnya pedot mufaraqah itu ya artinya pedot. Jadi memutuskan bermakmum pada si imam boleh ya, boleh. Tapi kita harus tetap ketika imam ruku kita ruku, ketika imam sujud kita sujud. Nah, itu menghindari pertanyaan samping kanan kiri depan. Ketika kita mufaraqah bukan berarti kita bisa bergerak dengan gerakan kita, tidak. Memang kita munfarid hukumnya, tapi tetap ngikutin. Nah, itu ada ilmunya lagi. Kalau di kitab ini tidak dijelaskan, mungkin di kitab Fathul Mu'in, Fathul Bari ada ya. Ketika kita tidak ini mufaraqah diperbolehkannya. Wah, imamnya Fatihahnya kurang ini nih. Kita tahu Fatihah itu rukun, bahwa meninggalkan satu huruf ataupun meninggalkan harokahnya, tasdid panjang pendeknya itu bisa menggantikan arti. Kita tahu. Nah, mufaraqah tidak jadi masalah. Yang penting kita yakin. Tapi bukan berarti wah, menang-menang kita nggak suka imam langsung asal mufaraqah, tidak ya. Tidak begitu ya. Jadi ketika kita tidak serap wanti-wanti ya kita mufaraqah, tapi tetap jalannya tetap ngikutin gerakan imam ya. Karena apa Pak? Fatihah ini kalau meninggalkan harfan au tasdidan au abdala harfan ya, meninggalkan atau tidak membaca harfan satu huruf tasdidan au abdala ataupun mengganti huruf, harusnya pendek dibaca panjang, harusnya panjang dibaca pendek, harusnya kasroh dibaca doma. Nah, ini yang penting nih. Dan sering saya lihat ya ketika kita baca syahadat, bahkan baru-baru kali ini saya kemarin pulang kampung disuruh jadi saksi nikah, si mempelai prianya suruh syahadatnya salah, si kalau di saya penghulunya sah enggak Mas Bagus? Enggak. Hampir 2 kali enggak. Loh kok enggak? Karena apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bukan Muhammadur. Nah, kita kalau nggak tahu ini, jadi bukan Muhammadur Pak, tapi Muhammadar Rasulullah. Karena apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya, hukumnya inna anna ka anna. Kalau kita belajar ilmu nahwu shorof ya, nahwu shorof inna anna ya, pokoknya kalau sebelum kalimat itu ada inna itu sudah nasab. Terus apa bedanya? Beda Pak, nanti ke arti Pak ya. Kalau kita nggak tahu ya belajar ya. Memang orang yang tidak tahu tidak dihukumi, tapi ketika kita sudah tahu ya, saya jadi saksi mau akad nikah, syahadat terlebih dahulu ya. Si mempelai prianya berkali-kali wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Penghulunya padahal udah tahu, saya yakin. Nanya ke saksi dan sah enggak syahadatnya? Enggak. Sah enggak syahadatnya? Enggak. Hampir mau 2 kali, mau ketiga kalinya kalau anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, nasab menjadi fathah bukan Muhammadur Rasulullah ya. Kalau ada anak, kalau ada inna, contohnya innal jannata, bukan innal jannati, bukan innal jannatu, tapi innal jannata, tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Jadi ketika kita adzan, ini yang sering kadang saya dengar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ataupun qomat biasanya ya, bukan, intinya bukan Muhammadur tapi Muhammadan. Jadi fathah, jadi nasab karena dihukumi tansibul isma wa tarfaul khabar, menasabkan isim. Isimnya apa? Muhammadan. Kok isim? Iya, kan tanda isim itu ada 4, salah satunya tanwin. Muhammadan itu isim Muhammadan. Tansibul isma, menasabkan isim, berarti yang isim itu harus dibaca fathah atau nasab ya. Ini udah jam 6 ya. Baru arkanus sholat ada 18 rukun, baru al-qiyam, takbiratul ihram, wa qiraatul fatihah baru 3 ya. Untuk selanjutnya warruku wattumaninatu fihi warraf'u wal i'tidalah ya. Sedikit lagi, warruku lan ruku Pak, ruku ya, wattumaninatu lan tumanina. Apa sih tumanina? Tumanina ya bisa kita artikan jeda, bukan berarti kita sholat jumlah ya, enggak. Terus bagaimana batasan tumanina ya? Di sini dijelaskan ya, tumanina tu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu udwin muhallahu biqadrin. Subhanallah, berhenti setelah bergerak dengan perkiraan diamnya seluruh anggota badan pada tempatnya ya, perkiraannya ya, biqadrin. Subhanallah, perkiraannya ketika kita baca subhanallah, kita mau ruku ya, kira-kira kita bisa subhanallah itu udah termasuk bisa dikatakan tumanina, bukan berarti cuplak enggak. Tumanina ya itu berdiam sejenak ya, biqadri subhanallah. Nah, ada aturannya ya. Mungkin cukup pertemuan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab. Cukup ya. Cukup karena waktu sudah jam 6. Alhamdulillah, mari bersama-sama sebelum kita mengakhiri pertemuan di pagi ini, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Dengan sedikitnya ilmu kita belajar bersama-sama. Sekali lagi, di sini tidak ada guru ataupun menggurui. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.